disarankan, mohon Bapak sekalian, dalam terutama untuk pengamatan amatan penyakit itu kalau bisa itu seoptimal mungkin ya, tiap hari bisa diamati sehingga kalau ada serangan itu cepat ditanggulangi sambil menunggu nanti kalau ada kerja seperti saat ini. Nah, seperti yang dilihat ini, kalian kemarin saya ini mungkin terlambat juga menyemprot ya, saya sudah berapa kali disemprot, akhirnya termasuk sudah parah nih ya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau setelah ada pengendalian nanti bisa ya boleh lah, kalau bisa boleh, mudah-mudahan bisa boleh, asal nanti dalam penanggulangannya nanti secara rutin harus dilaksanakan ya, karena ini termasuk sudah parah, karena untuk parah ini sudah susah untuk penyembuhannya ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau setelah semprot sudah kelihatan agak kurang, nanti cepat saja segera dipukul lagi supaya nanti cepat berkembang lagi ya. Mudah-mudahan nanti yang lainnya juga nanti tolong tiap hari tetap diamati, karena itu padinya milik bapak-bapak sendiri ya, jangan mengandalkan dinas. Kalau memang dinas itu ada bantuan seperti ini akan dilaksanakan atau kita bantu selagi masih ada di pekerjaan, masih ada di bidang dia, mungkin akan dilaksanakan kedal ini, asal ada nanti ada laporan dari terutama dari petani, kemudian petani bisa laporan PPL laporkan ke KPWC sehingga nanti secara langsung bisa ditangani sehingga tidak parah seperti ini. Nah, ini menjadi contoh ya, menjadi peringatan bagi bapak sekalian, nanti setelah tanam berikutnya nanti tolong memang dari awal itu diamati dulu, terutama itu yang untuk utama itu dari pembibitan Pak. Dari pembibitan itu biasanya sudah ada terserang hama dan penyakit, biasanya sudah terbawa dari itu. Nah, mohon nanti berikutnya kalau sebelum tanam itu, sebelum dipindah itu 3 hari atau 2 hari disemprot dulu Pak ya, supaya di dalam pemindahan nanti sudah tidak ada hama dan penyakit. Karena dalam pembibitan itu karena tidak disemprot, nanti di pembibitan itu ada hama dan penyakit dipindah ya, sama aja kita minta hama dan penyakit, dan pasti itu akan terserang. Karena yang terutama untuk pembibitan ini memegang peranan penting, terutama samping itu dengan benih yang bersertifikat itu untuk budidaya apapun, yang terutama itu yang kita harapkan itu benihnya kalau bisa berlabel. Tapi ya mungkin mohon maaf, mungkin bapak-bapak sekalian kalau siap mau nanam beli benih berlabel, saya rasa mungkin bapak ingin merasa berat karena harganya mahal, tapi setidaknya bisa mencoba. Mungkin untuk tahun berikutnya saya ingin nanam benih yang berlabel, nanti hasilnya kayak apa. Nah, selama ini kan sudah turun temurun, sudah berapa kali tanam, akhirnya ya kalau awalnya terserang hama dan penyakit, nanti juga berikutnya akan tertular karena benihnya tidak bersertifikat. Mungkin itu Bapak ya, kalian temukan dari saya dan arahan, mudah-mudahan nanti setelah ada pengendalian ini tetangga kanan kirinya bisa berkurang atau mudah-mudahan bisa menjalar ke mana-mana. Asal kita harus rutin rajin setiap hari keliling sawah kita sendiri untuk mengamati hama dan penyakit apa yang terserang hama dan penyakit padi itu, segera aja dilaksanakan pengendalian supaya tidak menjalar atau tambah parah ya Bapak sekalian ya. Mungkin dari saya sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Samsiah mungkin ada yang disampaikan, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PPL sudah bisa hadir bersama kita dan melaporkan juga. Terima kasih Bapak Sumarno, terima kasih juga ketua kelompok yang sudah aktif memberitahu saya dan Bapak semuanya. Jadi yang ingin saya sampaikan terkait penggerek batang padi ini, jadi nanti saya sebelum ini kan sudah mungkin nanti mau apa ya, sudah selesai. Nah nanti itu Bapak misalkan sebelum kita padinya
untuk tanam berikutnya itu nanti bisa melakukan pertemuan kelompok dulu Pak. Kita bisa melakukan pelakuan benih dulu. Nanti setelah tanamannya disemai, nanti kita ada inovasi Pak, itu namanya bumbung konservasi, itu untuk hama penggerek. Jadi nanti kita membuat itu, nanti kita lihat ini kan seperti ini nih untuk tahun ini, nanti yang untuk bulan berikutnya kita coba pakai bumbung konservasi itu Pak. Jadi nanti sebelum semai kita udah belajar itu, nanti bisa, siapa tahu bisa mengurangi ini gitu ya Pak ya. Nah kemudian juga Bapak, ini kan bantuan dari dinas ini tidak semuanya dapat, hanya yang memang terserang parah. Jadi nggak, nanti takutnya kalau misalkan ada yang bilang kok saya nggak dapet, padahal saya juga kena. Nah sebenarnya nggak gitu Pak, jadi kita memang yang hanya yang terserang berat yang dikendalikan. Nah kemudian juga yang ingin saya sampaikan terkait penggunaan pestisida, itu harus melakukan 6 tepat Pak. Yang pertama, Bapak itu harus tepat sasaran. Misalkan untuk penggerek batang berarti itu insektisida ya Pak. Ya, kemudian tepat jenis. Jenisnya ini kan di sini ada nih. Di kemasan ini dia ada tertera Pak. Ini untuk hama penggerek batang padi. Kemudian habis itu tepat mutu. Nah Bapak biasanya harus beli di pedagang kiosnya. Jadi itu insya Allah kan ada izin edarnya kios itu. Kemudian penggunaannya juga tepat waktu, ya seperti ini Pak, dari sekitaran setelah embun kering atau dari jam 8 sampai jam 9. Terus kalau mau sore itu habis asar atau jam 4 sampai jam 5-an. Nah kemudian itu Pak, ini tepat dosis juga. Biasanya kan Bapak asal aja tuh naruhnya. Nah ini kan ada untuk penggerek batang padi 0,75 sampai 1, liter per hektar. Nah ini nih kita, karena ini sudah lumayan parah, kita menggunakan volume semprot yang 400. Kalau misalkan belum, ini bisa menggunakan yang 600 liter per hektar. Jadi misalkan begini Pak ya, saya hitung. Jadi untuk yang sekarang kita menggunakan ini Pak, iya. Ini kan 0,7 sampai 1,5, berarti 1, liter, berarti kita pakai yang 1, ini. Kemudian dibagi 400. Jadi per liternya 3,75 mili. Kita bulatkan aja jadi 4, berarti 4 kali 15. 4 dikali berapa ini Pak yang isinya? Isinya 15. 15. Jadi sekitaran 60 mili per tangki. per tangkinya. Tapi ini sudah, kalau nyemprot sudah kelewatan, sudah 100 nyemprotnya. Nah ini juga Ini Pak, sudah 100. karena mungkin kalau misalkan menggunakan ini kan, karena kemarin juga mungkin Bapak menggunakan dosisnya lebih. Nah itu mungkin bisa baru obatnya kayak gini juga. Pasti beda Pak ya. Untuk per liternya berarti 60. 4 mili, per capnya 60. Tapi kalau ini sudah 100, ada yang lebih banyak. Nah itu sudah Pak, Nggak tepat dosis. nggak tepat dosis. Jadinya nanti kalau misalkan disemprotnya kurang daripada yang kemarin, itu dia tetap nggak akan bisa efektif, akan bagus. Dan untuk ini juga Pak, penggerek ini harapannya galongan ini agak petakan ini agak dikeringkan lagi sih Pak. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Kayaknya sudah ya. Cukup. Wih, 4. Wih, ya.